Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin, mahasiswa baru UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Prodi Tadris Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang membahas tentang bakteri. Selamat menyaksikan video berikut ini. Bakteri merupakan makhluk hidup yang uniseluler. Maksudnya, bakteri hanya memiliki satu sel, akan tetapi bakteri juga dapat berkoloni dengan sejenisnya. Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil. Tidak salah jika bakteri bersifat mikroskopik, yang artinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yang hanya memiliki ukuran sebesar 0,5 sampai 5 mikrometer. Ciri selanjutnya dari bakteri adalah bersifat prokariot. Artinya, inti sel dari bakteri tidak memiliki membran dan organel dari bakteri relatif lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariot yang inti selnya sudah memiliki membran dan organel selnya lebih kompleks. Setelah mengetahui ciri umum bakteri, sekarang kita akan mempelajari mengenai alasan bakteri tergolong makhluk hidup. Yang pertama, disebabkan karena bakteri bisa melakukan metabolisme. Nah, adik-adik sudah tahu nggak nih apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses biokimiawi yang terjadi di dalam makhluk hidup dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, bakteri bisa tumbuh dan bereproduksi. Tujuan semua makhluk hidup pasti untuk mempertahankan keturunannya. Jadi dengan cara bereproduksi, bakteri akan menjaga keturunannya agar tetap lestari. Yang ketiga, ternyata bakteri juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan sinyal-sinyal kimiawi. Yang keempat, bakteri bisa bergerak dengan bantuan ekornya atau bisa disebut dengan flagel. Dan yang terakhir, bakteri juga bisa memberikan gen DNA-nya. Yang membedakan bakteri dengan makhluk hidup lain adalah bakteri memberikan DNA-nya itu kepada bakteri lain atau bisa disebut dengan horizontal transfer gen. Sedangkan manusia atau makhluk hidup lain memberikan DNA-nya kepada keturunannya. Nah, adik-adik, gimana nih? Sekarang udah paham kan tentang apa saja ciri-ciri yang ada di bakteri? Kalau kurang paham, tolong adik-adik tulis di kolom komentar ya. Nah, di subbab terakhir ini kita akan mengenal struktur dari bakteri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sel bakteri memiliki organ yang lebih sederhana dibanding dengan sel eukariot yang terdapat pada organisme multiseluler. Struktur yang pertama adalah kromosom. Kromosom berfungsi sebagai tempat tersimpannya DNA bakteri yang memiliki bentuk sirkular. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada yang namanya plasmid. Plasmid berisi materi genetik yang digunakan untuk mentransfer atau menerima hasil transferan gen luar. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya metabolisme. Sito artinya sel dan plasma artinya cairan. Berarti arti sitoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel. Yang kelima adalah inklusi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil metabolisme. Kemudian ada dinding sel. Fungsi dinding sel adalah untuk perlindungan dan membentuk struktur tubuh bakteri. Ketujuh adalah membran sel yang berfungsi sebagai memberi pelindungan juga dan mentransfer materi genetik. Nomor 8 ada villi yang berfungsi untuk membantu bakteri agar mudah menempel pada suatu medium. Kemudian ada organ tambahan yang tidak semua bakteri memilikinya. Yang pertama adalah flagel yang berfungsi sebagai alat gerak dari bakteri. Yang kedua adalah kapsul yang berfungsi untuk mencegah agar bakteri tidak terfagositosis. Dan perlu diketahui, fagositosis adalah proses di mana bakteri termakan oleh sel yang lebih besar ukurannya daripada bakteri tersebut.
Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.